Jadi dari sekian orang yang sukacita, yang stres cuma saya. Mulai. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya adalah apa temanya? Bersamamu, bersama pasangan, musibah atau mujizat. Hidup bersamamu, musibah atau mujizat. Kalau saya tanya, musibah atau mujizat? Hidup bersama pasangan Anda, musibah atau mujizat? Mujizat. Saya agak ragu-ragu. Suster dan para pastor tidak boleh menjawab ya. Karena umat bersama pastor adalah musibah. Coba umat yang di atas. Woi, halo. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Musibah? Mujizat. Yang belakang, atas. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Mujizat. Sebelah kiri saya. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Yang di sini musibah atau mujizat? Mujizat. Setuju? Ah, selesai toh ya. Semuanya sudah ada di jalan yang benar, ngapain lagi? Betul Bapak. Yo wes balik yo. Bapak Ibu terkasih, memang melihat musibah atau mujizat itu tergantung dilihat mananya. Sama. Saya masih ingat waktu kecil ada teman saya. Namanya, karena saya di Sunda, saya ini lahir di Bandung. Hanya ayah saya orang Klaten, ibu saya orang Mount Island, Muntilan. Biar gaya sedikit dong. Saya besar dan lahir di Bandung, maka bahasa Sunda fasih, bahasa Jawa sedikit-sedikit. Lalu waktu kecil saya ingat ada anak yang namanya si Sadul. Maaf, karena saya main dengan Sadul pakai bahasa Sunda. Si Sadul ini ngomong bahasa Sunda. Dan Sadul ini anaknya jorok. Dia umbelnya hijau. Naik turun. Apollo 11. Lalu orang teman-temannya ngomong, Sadul pakai bahasa Sunda. Sadul eta bahasa Sunda itu umbel tuh leho namanya. Sadul geuleuh eta leho sia susut. Sadul cici kui umbelmu. Ayo bisike. Tapi Sadul itu sayang dengan umbelnya. Walaupun umbelnya sudah ke bawah, dia hisap lagi ke dalam. Dan dia berkata, sayang, susah carinya. Dan dia sukanya cari layang-layang. Dia kejar layang-layang kemanapun layang-layang pergi. Dan kalau sudah terlalu banyak umbelnya, dia lap ke sebelah sini. Lalu kena matahari, itu umbel itu menjadi kering. Dan waktu dia berdiri di atas pematang sawah, ada angin, itu yang kering meletek satu-satu. Dan semua perempuan jijik melihat Sadul. Sadul, kamu mah jijik. Dan perempuan tidak suka pada Sadul dekat-dekat karena bau dan umbelan. Itu masa kecil si Sadul. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya Allah berkarya besar dengan si Sadul ini. Karena sekarang si Sadul ini berdiri di depan Anda. Jadi masa kecil saya sudah hitam, jelek. Saya tidak pernah membayangkan ngomong di depan umat yang rindu bertemu Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Anda rindu bertemu Tuhan, bukan mau ketemu orang kayak gini. Saya tahu, saya tidak tahu ini mujizat atau musibah. Musibah bagi saya karena diundang ke sana sini.
Dan musibah bagi saya, setiap selesai pertemuan, seminar, semua ibu-ibu minta foto. Dan saudara-saudara dengarkan. Kalau ibu-ibu minta foto, dia tidak tahu bahwa pastor ini laki-laki. Main mendesak saja, semua dikerahkan ke pastor. Yo aku ki yo kepenaan gitu ya. Tapi kan saya masih deg-degan gitu ya. Dan ibu-ibu tenang, ayo Romo, ayo foto gitu ya. Saudaraku, apakah bapak-bapak itu musibah atau mujizat? Dosa. Bapak ibu yang terkasih, ini mengarah kemana saya? Mau berubah? Di dalam dokumen gereja tentang hidup perkawinan, Bapak Paus Fransiskus pernah membuat dokumen yang berjudul Amoris Laetitia, yang artinya sukacita kasih. Dalam dokumen ini, Bapak Paus melihat ada tantangan hidup perkawinan. Apa tantangan pertama dalam hidup perkawinan? Pada zaman ini, banyak pasangan yang terlalu gampang menghentikan relasi. Menyedihkan. Jadi kalau sudah sering bertengkar, tidak memperhatikan, wes rampung wae. Serap perut terus, gak cocok kita. Jadi orang itu begitu mudah menyimpulkan kita sudah tidak ada cinta lagi. Tuhan salah menjodohkan kita. Bapak Paus melihat orang-orang sekarang itu memperlakukan pasangan seperti memperlakukan barang. Kalau sudah selesai nggak mau dipakai lagi, buang, selesai. Maka banyak istri yang dianggurkan oleh suaminya. Suami sibuk, istri pun sibuk sendiri. Tidak ada saling memperhatikan. Jangan lupa, sebelum perkawinan, engkau adalah segala-galanya bagi suami. Sebelum perkawinan, saudara-saudara. Tapi setelah perkawinan, maaf, tidak ada artinya bagiku. Jadi Bapak Paus pun melihat tragedi dari sebuah perkawinan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Bahkan maaf, banyak sekali orang yang lebih menyayangi binatangnya daripada pasangannya. Binatangnya dipeluk, dicium-cium, suami dianggurin. Saya ingat waktu tahun lalu saya memberi khotbah Natal di hadapan Brimob Oikumene. Saya khotbah, Bapak Pendeta pesan Natal. Bapak Pendeta itu tahu sekali bahwa saya tidak nikah. Lalu dia datangin saya, Pastor, saya punya kesaksian. Apa Bapak Pendeta? Saya punya umat pastor. Pastor itu kan sekolah tentang konseling keluarga di Filipina. Iya Bapak Pendeta. Begini, umat saya itu sudah tidak bisa komunikasi dengan istrinya. Lalu dia itu memelihara burung perkutut, Pastor. Dan dia hampir tiap hari nyapa burung itu satu-satu. Jo. Dan istrinya nggak pernah diajak ngomong. Berangkat kerja pun, titip burung, pergi. Tapi kalau udah pulang kerja, langsung dia datengin burungnya satu-satu. Dia pelihara baik, dia mandiin, dia bersihkan kandangnya. Sampai suatu saat si suaminya ini harus pergi keluar kota selama 3 hari. Lalu dia ngomong, saya 3 hari harus pergi keluar kota. Tolong ya, urus, rawat burung yang di kandang itu. Saya mau pergi kerja,
kamu tolong rawat baik-baik. Suaminya memandikan burung. Satu-satu kandang dia turunkan sama-sama. Tapi satu dia semprot, sepret. Lama, kesel, jengkel. Karena dia tidak mencintai. Dia ambil selang yang besar. Srol! Dan apa yang terjadi? Semua burung itu ngelepek dan mati. Lalu dia berkata, wah, mati. Karena dia tidak terlalu cinta, dia taruh lagi, udah biarin. 3 hari kemudian suaminya datang. Dan seperti biasa, dia baru selesai turun tas, dia langsung cari. Jo. Kok enggak jawab? Lihat lagi, Jo. Mati. Dia lihat semuanya mati. Langsung dia teriak, Ma, gimana ini? Kamu disuruh merawat burung-burung ini, semuanya mati. Kamu ini memang perempuan tidak bisa bertanggung jawab. Lalu istrinya dengan tenang ngomong, istri kan kayak gitu tuh, kalau punya masalah tenang-tenang. Tapi kalau suaminya bermasalah baru ribut. Lalu dia berkata kepada istrinya, suaminya, Pak, tenang, kenapa? Ini lihat burung-burungku mati. Pak, ingat janji perkawinan kita, Pak. Kenapa? Janji perkawinan saya berjanji kepada Tuhan untuk mengasuh dan mengurus 1 burung saja. Dan 1 burung ini sudah ada saingan 10 burung yang lain. Jadi daripada 1 burung ini mati, 10 saya matikan. Sebentar, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tertawa wajar. Ini suster tertawa. Di susteran ada burung pastur siapa? Bapak Ibu lihat, seringkali orang memperlakukan manusia seperti binatang, tapi memperlakukan binatang seperti manusia. Maka mari kita juga melihat nomor kedua di dalam Amoris Laetitia nomor 42. Tantangan hidup suami istri yang kedua adalah apa? Suami istri sulit berkembang dalam hal kasih. Karena budaya modern diwarnai pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Zaman sekarang, maaf, bukan hanya anak muda, banyak bapak-bapak juga ketagihan pornografi. Dan pornografi ini merangsang kenikmatan dan ingin coba-coba. Maka saya itu pastor suka ditanyai umat, pastor dosa nggak kalau suami istri gayanya bukan missionaris position saja? Gaya 69 boleh nggak pastor? Dosa nggak? Gaya melayang boleh nggak pastor? Saya tuh sampai bingung gimana gaya. Terus saya terbang tinggi ada nggak? Ada. Bahkan semua bertanya seperti itu, apakah itu dosa atau tidak? Lihat, ini semua muncul karena apa? Pornografi. Orang melihat lalu ngomong kepada istrinya, mah nyobain yuk, nyobain. Lalu saya jijik. Kenapa? Karena seksualitas di dalam dunia modern terlalu dilihat kenikmatannya. Sudah bukan lagi sebagai ungkapan kasih sayang. Maka kalau kenikmatannya menjadi berbahaya. Kenapa menjadi berbahaya? Maaf, perempuan banyak dijadikan objek kenikmatan pria. Karena di sini tadi pornografi dan pendewaan tubuh serta kenikmatan. Padahal dalam seksualitas kenikmatan itu nilai tambah, bukan tujuan.
Karena sering kalau ibu-ibu sudah punya anak 10 tahun pernikahan, punya anak 2 atau 3, suka oleh suaminya kalau diajak berhubungan seksualitas sudah menolak. Sudahlah, nggak perlu begitu-begitu lagi. Sudah punya anak, mau ngapain? Memang istri biasanya, tidak semuanya, biasanya bisa menahan diri. Yang sering cepat pening kepala adalah suami. Maka para istri selalu ngomong, "Pak, udah jangan gitu-gitu." Lalu datang kepada pastor, "Pastor, sudah saya tidak maulah dengan suami begitu-begitu lagi." Lalu suami ibu bagaimana? "Saya suruh jadi pastor saja ya." Bapak ibu yang terkasih, maaf, tidak menerima barang bekas. Kenapa istri sampai seperti itu? Karena apa? Diperalat oleh suami. Maka suami itu kan harus mengerti, suami itu beda dengan istri. Pria beda dengan wanita. Pria itu naiknya cepat. Baru ngeliat utang istri jatuh aja. Istri, apa sih Pak? Suami itu baik kalau apa? Kalau sudah minta jatah bulanan atau 2 mingguan, langsung deketin suaminya, istrinya, ayo ma. Lalu ibu-ibu kan pinter menolak, langsung ngomong, "Sedang ada tamu." "Oh yo wes, tak nonton bal-balan wae." Tapi beberapa hari kemudian masa tamu nggak hilang-hilang, langsung datengin istrinya, ayo ma. Lalu istrinya lebih pinter, baluri minyak kayu putih, kasih bawang merah, berambang merah. Laki-laki ngebawain bawang putih nggak nafsu lagi. Oh ya wes, tak main gaple wae. Tapi hasrat ini harus terlampiaskan, dan pria makin cerdik, pandai, pintar, dan makin garang dia. Ma, ayo masuk angin kok rantai ayo ma. Akhirnya ibu-ibu istrinya tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, yo wes, cepat, wes, cepat, serabong, wes, betul ya bebo? Jadi perhatikan kenapa bagi laki-laki untuk naik on cepat sekali. Baru melihat paha istri loh, tang naik. Perempuan on off. Lihat di sini, kalau kita melihat seksualitas sebagai kenikmatan, maka apa yang terjadi? Dalam seksualitas pun akhirnya banyak dilukai. Ini yang menjadi keprihatinan dari Bapak Paus, bahwa seksualitas tidak menjadi kudus lagi. Seksualitas itu suci. Tolong, jangan seperti seorang ibu. Saya pernah seminar berkali-kali dan selalu mengatakan seksualitas itu suci. Lalu dia dengan suaminya suatu malam, Pak, ingat Romo berkata seksualitas itu suci. Nah terus, sebelum kita lakukan, kita rosario dulu ya Pak. Si bapaknya turun terus, Pak wes turun. Ayo Pak, sudah. Jadi kekudusan itu bukan identik dengan yang seperti itu, tapi kita menangkap. Nanti saya terakhir akan berbicara seksualitas di dalam hubungan gereja, di dalam gereja. Yang berikutnya, tuntutan sosial ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi, sehingga keluarga tidak menjadi tempat pendidikan yang baik. Lihat sekarang tuntutan sosial
Sekarang siapapun pegang handphone dan langsung update status IG, Facebook, WhatsApp. Betul atau tidak? Karena apa? Ingin diakui. Bahkan kalau saya lihat makan keluarga pun, keluarga makan, datang hidangannya, apa yang terjadi? Potret sih. Lalu setelah itu sibuk menata. Lalu share. Banyak yang like. Ya. Jadi makan bersama sudah tidak bisa menikmati kebersamaannya lagi. Orang sibuk dengan apa? Tuntutan sosial. Juga tuntutan ekonomi. Atau tuntutan sosial lain. Lihat, satu ibu-ibu, misalnya satu ibu-ibu pede tato alis, semua ibu pede tato alis. Satu bapak prodiakon tato ketek, semua tato ketek. Sosial. Orang tuh cepat sekali terpengaruh dengan orang lain, ke bawah-bawah. Karena apa? Demi status sosial. Sama toh orang-orang pun menenteng tas-tas yang begitu mahal. Hermes, Louis Vuitton, Prada, Gucci, and what else? Enggak kurang naik statusnya kalau plastik kresek. Orang nentengnya juga beda kalau Hermes di bawahnya. Kalau kresek kan oke, satu. Jadi demi apa? Demi status sosial. Supaya orang mengagumi. Ekonomi pun sama. Ingat, Bapak Ibu, berapa persen penghasilan Anda habis untuk pendidikan anak? Betul atau tidak? Menurut penelitian 70% penghasilan Anda habis untuk pendidikan anak. Ada yang kurang, ada yang lebih, betul. Apalagi sekolah di sekolah Katolik, mahal coy. Suster pegang sekolah, bertobatlah. Karena saya tidak punya sekolah, jadi bisa bebas ngomong. Jadi begitu banyak uang kita kasih untuk anak-anak. Apalagi di dalam perkawinan, lihat, ibu itu selalu mementingkan anaknya. Dan cukup banyak perkawinan bertahan pun karena anak, bukan karena pasangan. Siapa yang dipikir pertama? Anak. Ini gue anak. Maaf Bu, setelah anak menikah, maaf. Banyak anak tidak memikirkan ibunya, tidak memikirkan orang tuanya. Wes tak bela-belani, entek-entekan. Dan anak berkata, sopo sengkon. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya yang paling penting bukan hanya kecepatan mas, bukan hanya tuntutan sosial, tetapi bagaimana saya memberikan teladan yang baik di dalam keluarga. Tantangan yang berikutnya adalah kekerasan di dalam keluarga. Sekarang bentuknya beda dengan yang dulu. Dulu kekerasannya tempeleng anak, pukul, hajar. Ya, saya mengalami itu. Nanti saya ceritakan. Karena apa? Saya waktu kecil dipukul. Zaman dulu belum ada Kak Seto, sehingga saya tidak bisa mengadu. Tapi kekerasan dalam rumah tangga sekarang adalah bentuknya alkoholisme, judi, dan narkoba. Kenapa sampai seperti itu? Bapak Ibu, banyak sekali bapak, ibu, bahkan anak-anak mahasiswa yang mengkonsumsi barang-barang ini. Karena apa? Tekanan stres yang kuat.
Orang stres pekerjaan, apalagi sekarang perusahaan. Baru kemarin saya nonton televisi, tidak hanya di beberapa kota, tapi di Jakarta pun sudah cukup banyak mal-mal yang tutup. Pengusaha-pengusaha ini bukan sedang naik, drop. Bagaimana dia untuk membangun seperti itu? Hutang, ditagih, tidak bisa bayar. Apa yang terjadi? Minum obat terlarang meringankan beban. Betul. Tapi apa yang terjadi? Hubungan mereka dengan anak-anaknya, pasti kekerasan yang akan muncul. Jadi orang stres, punya tekanan kehidupan, bukan lari pada doa dan hidup ibadat ataupun sakramen, tapi lari kepada yang cepat. Karena kepada doa kadang-kadang ngantuk, tapi kalau minum itu jadi tenang. Itu dia. Jadi kita ingin cari solusi yang cepat sekali. Berikutnya Bapak Paus pun mengatakan yang terakhir, bahwa tantangan keluarga sekarang adalah apa? Keluarga itu tidak dapat digantikan bentuk hidup bersamanya oleh bentuk komunitas apapun. Jadi saya diundang ke Surabaya. Saya minggu ini benar-benar kerja rodi, kerja keras saya. Saya itu ngerti opo sing tak goleki. Tanggal 12 saya sudah ngisi dengan PD Avila. Tanggal 13 kemarin saya ngisi dengan Bunda Kudus. Tanggal 13 sore misa di sini dengan kelompok Immanuel. Hari ini dengan Immanuel. Besok saya ke Malang mengisi juga. Pulang itu ke Bandung. Lalu setelah itu memberi retret para suster 1 minggu. Dan mau darah. Tapi apa yang saya mau katakan? Saya tertarik. Di Surabaya ini banyak komunitas-komunitas doa. Tapi jangan lupa, komunitas semacam apapun tidak bisa menggantikan keluarga Anda. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan keluarga, maaf, demi komunitas doa semacam apapun. Maaf ya, maaf. Karena panggilan pertama Bapak Ibu adalah di dalam komunitas keluarga. Jadi komunitas doa itu adalah penopang, bukan yang utama. Yang utama dan pertama adalah komunitas keluarga. Saya ingat bapak saya itu aktif di gereja. Beliau itu legioner. Beliau itu prodiakon. Ikon keras, prodiakon. Beliau itu anggota kur. Beliau itu lektor. Beliau itu tatib juga di gereja. Sampai kalau Senin latihan lektor, Selasa mengunjungi orang sakit, Rabu latihan nyanyi, Kamis rapat dengan pastor, Jumat dia ikutan doa jalan salib bersama, Sabtu pelayanan di gereja, hari Minggu Bapak Ibu 4 misa pagi sampai sore dia ikuti semuanya. Dari bapak saya yang tuang, jangan tepuk tangan, ini gak bener nih. Suster memberi contoh. Sampai yang kurang 1, suster, bapak saya belum ditahbiskan saja. Sampai akhirnya adik saya yang terakhir ngomong kepada bapak, Pak, bapak itu sibuk di gereja, gak punya waktu untuk kita, gak pernah kumpul dengan kita. Syukur pada Allah, bapak bertobat. Bapak tinggalkan prodiakon, bapak tinggalkan kur.
Beberapa dia tinggalkan, dia punya waktu bersama anak. Penopang hidup keluarga, jangan jadi nomor satu. Maka saya paling sedih, maaf, saya 25 tahun di pelayanan rumah retret. Dan di menghadapi 25 tahun pelayanan rumah retret, kalau sekolah Katolik retret, Anda tahu anak-anak yang punya masalah besar adalah anak-anak siapa? Prodiakon. Prodiakon, anak aktivis gereja. Karena apa? Karena kurang diperhatikan. Tidak punya waktu orang tuanya untuk memberi kasih kepada anak-anaknya. Dia hebat pelayanannya, dipuji, oke, pastor senang, oke. Tapi anak-anak tidak nyaman. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan. Bapak Paus pun mengatakan hal yang sama. Keluarga tidak bisa digantikan oleh komunitas seperti apapun. Apalagi komunitas hobi, komunitas doa pun tidak bisa menggantikan. Dan pesan ini yang saya aneh. Dari dokumen ini, Bapak Paus tidak pernah menyebutkan wanita secara langsung, tetapi tentang pria itu langsung Bapak Paus ngomong. Peran ayah, maaf para bapak di sini, peran bapak tidak dapat digantikan oleh siapapun. Maka saya kagum, hari ini begitu banyak bapak-bapak yang datang ke tempat ini. Tepuk tangan untuk para bapak. Ini menunjukkan pertobatan bapak-bapak. Apalagi yang putih-putih di sana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Paus mengatakan apa? Peran ayah tidak bisa digantikan. Memang selama ini yang dekat dengan anak siapa? Ibu. Ayah itu maaf, seolah-olah hanya menjadi mesin penghasil uang. Sudah kerja, aku capek, aku pulang mau apa? Istirahat, titik. Maka jarang menyentuh anaknya, jarang menyapa anaknya, apalagi menimang anaknya, hampir jarang. Maka ikatan emosional antara bapak dengan anak amat minim sekali. Bapak juga sering, karena ayah-ayah itu kan seringkali kurang ekspresif. Karena beberapa anak-anak ngomong, Romo, ayah itu ya kalau kumpul dengan teman-temannya, wah bisa ketawa-ketawa, kayak wong edan. Tapi kalau udah di keluarga, meneng weh. Ujung ini, cuma itu. Tidak pernah mendengar di keluarga ketawa terbahak-bahak, Romo. Maka saya dalam seminar, saya bisa melihat ini keluarga ini sakinah, mawadah, warohmah. Dari apa? Kalau keluarga itu kumpul bersama, bisa tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Ini keluarga warohmah, terberkati. Bisa bareng-bareng. Saya ingat ayah saya itu paling senang mengumpulkan anak-anak. Dia dengan anak-anak dengan saya main bola bersama-sama. Jadi karakter ayah keras dalam diri saya, betul. Dan tapi saya walaupun tidak dekat akrab dengan ayah, tapi saya mendambakan dan memuja ayah. Ayah itu adalah ayah yang paling hemat, irit, dan dia menikmati apa yang dia miliki. Jadi dia itu pernah kita ke Muntilan, lalu ada keponakan-keponakannya. Dia ajak keponakannya rekreasi. 10 keponakan. Dan kita tidak punya mobil. Dan ayah bukan orang kaya, tentara pangkatnya meng-meng kene.
Hobinya apa? Menghormati komandan. Jadi suatu saat dia mengajak keponakannya, ayo neng Borobudur kabeh, sedang sono wis rampung, langsung Borobudur, ayo. Lalu teman-teman saudara-saudara, ayo Pak De, kita pergi ke Borobudur Pak De, nanti jajan ya Pak De. Yo, semua dibawa sama ayah saya. Lalu apa yang terjadi? Kita naik angkot bersepuluh dengan ayah 11. Ayah berkata, kue pangku. Lalu supirnya itu langsung, melebu 10 bayar 5. Lalu kan tentara ya, pokoknya boten Pak E. Lalu setelah itu pinternya ayah. Lalu setelah itu kita rekreasi. Setelah rekreasi kan kita capek di Borobudur. Lalu keponakan saya minta makan. Saya nggak berani dengan ayah, takut saya dengan ayah. Lalu Pak De, lapar Pak De. Gue lapar. Nggih Pak De. Tuku soto yo? Nggih Pak De soto. Wes, nunggu kabeh. Kita tuh dudukkan di samping, nggak di tempat soto, di samping dekat jalan ini. Nunggu kayak gini. Lalu bapak ke tukang soto. Soto ini 5. Bagi loro. Kebaki banyune kabeh. Lalu bapak itu berkata, anak-anak ingat ya, makanan dari Tuhan berkat harus dihabiskan. Yes Pak De, siap Pak De. Itu kan belum lihat sotonya, tuh pas lihat banyu kabeh. Lalu kita makan semua habis. Lalu ayah itu hebat, gaya sekali. Arab sirop ora? Mboten Pak De, sabun kembung Pak De. Bapak Ibu, itu model ayah saya. Sorry. Ini hanya ini. Nanti saya perlihatkan dalam luka batin. Itu tuh masuk pada saya. Saya kemarin kan perjalanan dari Medan sampai Jakarta Surabaya. Saya kalau naik pesawat selalu bawa botol. Hemat, saya nggak mau beli aqua. Mahal aqua di bandara ataupun di pesawat. Harganya tidak masuk akal. Nah, kebetulan pesawat dari Kuala Namu, Medan sampai Jakarta itu telat. Sehingga sedangkan Jakarta Surabaya on time. Saya lari. Karena lari lupa misi. Lalu saya duduklah, padahal kan sekitar 1,5 jam ya atau 1:10 menit gitu ya. Saya haus karena udah lari-lari. Lalu ada pengumuman, siapa yang beli di tiket.com, tiketnya akan mendapat snack gratis dari kami, gitu ya. Saya dapat tiketnya bukan di tiket.com, saya cuma diem saja. Saya hanya berkata, Tuhan kasihanilah aku. Si mbaknya tuh saudara-saudara. Dia lihat daftar, Pak, ini. Saya tuh kebetulan duduk di situ. Sebelah saya dikasih. Saya diam. Dan hebatnya orang beriman. Mbak itu melihat pada saya, oh Bapak tidak ya? Lewat aja, kurang ajar. Jadi saya tuh menelan air liur menahan. Karena dibelajari oleh ayah. Telan air liur. Jadi kue haus, telan air liur li. Bapak Ibu yang terkasih, si mbaknya balik lagi. Tiba-tiba ngasih pada saya, Pak, ini sisa. Syukur pada Allah. Sisa pun berkat saudara-saudara. Tapi saya langsung ketawa, buset. Saya masih punya uang 500.000. Kenapa aku saja nggak mau beli? Mendingan beli turunan siapa? Ayah. Jadi anak-anak kalau tahu ayah ibunya pelit, lihat turunannya. Setelah kita melihat tantangan demi tantangan yang diucapkan oleh Bapak Paulus, mari kita lihat Injil untuk menopang permenungan kita. Tadi kita kan punya masalah. Hidup bersamamu itu mujizat atau
Musibah. Lali. Injil Markus saya bacakan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan di ayat terakhir. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 9. 1, 2, 3. Karena itu diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi suami istri ini dipersatukan Allah atau tidak? Dipersatukan oleh Allah. Jadi jangan macam-macam. Maka perceraian itu adalah tindakan melawan Tuhan. Kenapa? Karena Injil mengatakan jelas sekali di sini bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi penginjil mengatakan yang menyatukan Anda itu siapa? Tuhan. Dan Tuhan itu tahu bagaimana membahagiakan Anda dengan mendatangkan pasangan hidup. Itu saya menikahkan orang sudah berpuluh-puluh kali. Ya, Romo Domi juga ya. Tapi kita dinikahkan belum pernah ya. Tidak perlu Romo. Kalau Romo mau bahagia, setialah sampai mati umatnya. Jadi Bapak Ibu, saya menikahkan orang sering kali melihat, banyak kali melihat pasangan sebelum perkawinan datang dulu menghadap pada saya. Saya lihat laki-lakinya gagah, perkasa, ganteng. Lihat perempuannya, ya Allah, tidak jelas bentuknya. Lalu saya, pada saat saya aja laki-laki normal tidak suka pada wanita itu. Maka pas wanita itu ke toilet, saya tanya kepada laki-laki, kamu betul itu pasangan kamu? Calon kamu? Iya pastor. Apa bagusnya, kata saya itu. Dan dia dengan tenang berkata, pastor tidak melihat yang saya lihat. Langsung jawab, saya jawab, ya iyalah kalau gue yang lihat lu lihat, gue jatuh cinta sama dia. Lihat Bapak Ibu, bahwa Anda boleh berpacaran dengan banyak orang, betul. Tetapi kenapa memilih si borok pokok ini? Om sebelahnya istrinya atau bukan Om? Iya istrinya. Kok berjauhan duduknya? Kelihatan kalau istri asli berjauhan, kalau berdekatan baru ketemu sekarang di sini. Sudah berapa tahun Om menikah Om? 34 dengan yang ini. 34 tahun. Duh, ini serius, pertanyaan serius. Dulu pernah pacaran atau belum? Sudah. Apakah ini cinta pertama Om? Tidak. Ibu, apakah dulu punya pacar lebih banyak daripada Om? Gak tahu. Tapi Om bukan yang pertama.
Atau yang pertama? Bukan. Lalu mengapa memilih yang seperti itu? Bapak, saya tidak tanya Bapak, tanya Ibu. Apa? Bapak? Paling rajin apel. Saya percaya, Ibu cantik banyak saingan. Terusin aja. Jadi Ibu menikah pada Bapak karena kasihan ya. Oh rajin ya wes tak kawini wae. Just kidding Ibu, maaf. Jadi perhatikan bahwa betul begitu banyak orang yang datang di hati saya, tiba-tiba dengan yang ini saya pas, saya klop, saya bisa sampai mati dengan dia. Ini. Maka seringkali kalau saya itu melihat pasangan suami istri suruh yang calon pengantin itu suruh mengucapkan janji, mereka kan suka terharu ya. Saya Wahyu memilih engkau Sarmina untuk menjadi istri saya. Lalu semuanya itu memandang, iya ya. Maka seorang Mesdinar pernah tanya kepada ibunya, Mah, kenapa kalau janji perkawinan kok menangis mereka? Oh iya, karena begini Mas, karena ada sih masih harus begini. Panitia tolong dibayarnya 2 kali. Jadi Bapak Ibu, ya Allah, saya ceritanya di lupa. Masalahnya ada. Jadi Anda sana tidak menerima lagi. Lihat wanita. Di mana selalu pernikahan. Ya, mereka akan dengar dulu. Oke, saya akan lihat saja di sini. Saya pelan lagi. Dan yang lihat di sini di dalam perkawinan bahwa perkawinan itu adalah rencana Tuhan, maka perkawinan itu punya ciri apa? Pertama, kasih seorang suami istri harus bersifat fisik dan spiritual, bukan hanya karena naluri perasaan. Saya bukan hanya tertarik karena bentuk tubuhnya. Pertama, karena laki-laki tertarik pada wanita karena bentuk tubuh. Saya tanya anak SMA, kamu senang perempuan yang bodinya kayak apa? Betul, ya. Tidak ada. Laki-laki kalau cerita jalan matanya, betisnya, fisik. Tapi setelah perkawinan berlangsung lama, bapak-bapak lihat pasangan Anda bentuknya sudah tidak beraturan lagi. Tetapi Anda tetap harus setia. Kenapa? Karena
kasihnya tidak hanya bersifat fisik, tapi spiritual. Saya akan setia pada kamu dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Itu hebatnya kamu. Bapak, saya punya anak, angkatan udara. Belakang masih mendengar saya? Tidak mendengar. Saya harus kencang lagi. Belakang mendengar saya? Mungkin tidak baik gitu ya. Mikir yang lain Pak, udah disatuin Pak. Jadi, Bapak Ibu, saya mau punya jalan. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Saya sudah biasa sama Bapak. Karena keterbatasan yang akan diperbaiki, saya nanti sesi kedua akan berbicara tentang bagaimana di dalam perkawinan ada luka, ada kecewa, ada marah, dan bagaimana luka, marah, kecewa itu bisa dan harus dibereskan. Ini untuk penanganan kedua. Jadi dalam sesi kedua nanti saya akan berbicara bagaimana perkawinan bisa menjadi musibah kalau di dalam perkawinan kita hanya menyimpan marah, jengkel, kecewa pasangan kita. Oleh karena itu kita akan break sejenak. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan show care, lainkan terima kasih Tuhan. Bapak saya harus kenal. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya selesai di sesi bagaimana kasih suami istri secara fisik dan spiritual. Bagaimana secara spiritual saya tetap setia pada pasangan saya, suka dan duka. Ada sebuah kisah hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Ayah saya pribadi yang keras dan ibu pribadi yang lembut. Ayah sebagai seorang tentara disiplin tinggi. Ibu saya adalah seorang perawat di rumah sakit. Setelah ibu saya pensiun, tak lama kemudian ibu kena stroke. Sampai akhirnya ibu hanya bisa terbaring. Dan saya sangat kagum. Selama 10 tahun yang merawat ibu adalah ayah. Tiap pagi ayah mengangkat ibu, memandikan, lalu ayah keringkan, diberi bedak, diangkat lagi, dibawa ke
depan untuk berjemur. Saat ibu berjemur, ayah masak karena ibu punya penyakit gula. Ayah masak makanan ibu. Sampai akhirnya setelah beres, ibu dibawa ke ruang makan, disuapi oleh ayah. Suatu saat teman saya pernah bertanya, "Pak, Bapak masih gagah? Maaf, Bapak masih bisa dengan istri lain. Kenapa Bapak begitu setia dengan istri Bapak?" Jawaban ayah saya sangat sederhana. Ayah mengatakan, "Waktu saya muda, istri saya setia melayani saya. Kalau sekarang istri saya sakit, ini saatnya bagi saya untuk menunjukkan rasa sayang saya pada dia." Dan selama 10 tahun sampai ibu meninggal, ayah tidak pernah mau dibantu oleh siapapun. Padahal kami sudah menawarkan perawat, tapi ayah berkata, "Tidak, iki bojoku, iki tanggung jawab." Ini setia dalam suka dan duka sebagai seorang pasangan hidup. Jadi kalau setia, suka dan duka itu berarti apa? Cintanya total, tidak main hitung-hitungan. Maka menyedihkan, ada beberapa pasangan yang mau menikah, sebelum menikah, maaf ya, ada beberapa ini, saya tidak mengatakan semua, ada beberapa yang sebelum pernikahan hartanya sudah terpisah dengan alasan takut romo, nanti jangan-jangan kalau ada masalah ribut nanti kan gampang karena sudah harta terpisah. Bapak Ibu, kalau mau menikah sudah punya ketakutan cerai, lebih baik jangan nikah, betul. Karena kalau orang sudah mau menikah, harus yakin bahwa ini dipersatukan Tuhan. Dan dengan bantuan Tuhan, saya mampu setia. Tolong dengarkan. Dengan bantuan Tuhan, saya mampu setia. Jadi bukan memulai perkawinan dengan kegelisahan. Memulai perkawinan itu harus dengan keyakinan. Sama saya juga kalau memberkati toko, saya tanya, kalau ada orang promo tolong berkati tempat usaha saya. Lalu saya tanya, "Pak, yakin gak di tempat usaha ini Bapak usaha saya, Bapak mau bisa maju?" Bapak itu berkata, "Ya tergantung nanti Romo." Oh, enggak, saya berkati. Mau memulai usaha dengan sebuah keraguan, ngopo, tetelo duit. Membuat sebuah usaha harus dengan sebuah harapan, keyakinan. Jadi orang kalau mau memulai sesuatu, saya yakin Romo, ini jalan Tuhan untuk memberkati kami. Amin. Orang Katolik tidak berani berdoa positif, selalu ragu-ragu. Padahal di dalam kitab suci kata, mintalah, bersyukurlah seperti yang kau minta itu sudah diberi oleh Tuhan. Itu. Saya bersyukur. Bapak Ibu, jujur, saya sebelum berangkat ke Surabaya, saya baru pulang ziarah. Nah, di sini ada Bapak Pepek serta istrinya dari Rusia. Rusia, Skandinavia, lalu Norwegia. Capek sekali. Saya hanya punya waktu 5 hari. Dan di dalam 5 hari itu syukur pada Allah, di paroki saya ada 5 yang mati. Jadi tiap hari saya bisa kematian. Syukur pada Allah, saudara-saudara.
Jadi saya masih harus memberkati, memberikan misa requiem, perminyakan. Lalu saya berpikir ini di Surabaya saya masih harus memberi sesi. Saya hanya berkata ke Tuhan, saya yakin dengan bantuanmu semua bisa aku lakukan. Aku sehat dan sehat, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya percaya bukan hanya saya yang mendoakan saya, banyak orang mendoakan saya. Jadi sama, Bapak Ibu bertahanlah dalam perkawinan. Karena apa? Banyak yang mendoakan Anda waktu perkawinan. Betul atau tidak? Maka kalau mau cerai, tolong dengar, undang yang diundang waktu Anda perkawinan. Minta maaf pada mereka. Karena Anda sudah membuat doa mereka sia-sia. Jelas? Masih mau cerai? Biayanya lebih besar. Lebih baik syukuran saja, misa perkawinan, hari ulang tahun perkawinan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, totalitas dalam perkawinan adalah apa? Menerima dalam suka dan duka. Dan di dalam perkawinan kesetiaan pun eksklusif. Apa artinya eksklusif? Hanya Anda sah dan tidak menjadi masalah kalau Anda berpelukan dan berciuman di muka umum dengan pasangan Anda. Betul atau tidak? Eksklusif. Saya paling risih kalau suruh membonceng ibu-ibu. Tapi kalau sudah saya masuk ke mana? Stasi, naik ke arah masuk hutan karet. Kadang-kadang ada ibu-ibu, pastor, ikutlah. Dan dia pakai selendang, ditutup sampai sini. Lalu ya sudah, saya berani karena yang minta 60 tahun ke atas. Sudah tidak ada stroke. Dan saya membonceng beliau, tidak ada kasus, bersih, walaupun lewat hutan. Si Inang ini tidak takut diperkosa. Jadi kalau bagi pastor, maka bagi pastor tidak boleh eksklusif. Dan eksklusif itu membuat Anda berani terbuka pada pasangan Anda. Semuanya berani terlepas. Seperti perjanjian lama, kisah penciptaan indah, di mana Adam dan Hawa dua-duanya telanjang dan mereka tidak malu. Karena apa? Tidak ada dosa. Jadi kalau istri telanjang di depan suami sudah mulai malu, ada dosa. Dosanya samcang di mana-mana. Bapak Ibu, itulah sifat dari sebuah cinta kasih. Namun di samping cinta kasih yang begitu indah, jangan pernah lupa bahwa di dalam perjalanan perkawinan orang pun mengalami akhirnya ketegaran hati. Apa itu tegar hati? Di dalam Amoris Laetitia mengatakan nomor 239, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia di rumah saat kecil, dan juga bisa jadi terluka saat pernikahan. Jadi Bapak jangan selalu dilupakan pasangan Anda itu dari keluarga yang berbeda dengan Anda. Anda harus tahu latar belakangnya.
Karena pernah seorang ibu Jawa Solo, halus sekali, anaknya perempuan, kawin dengan orang Batak. Lalu mertuanya ini mengeluh pada sang Romo, anak saya itu sejak kecil nggak pernah dibentak-bentak. Ini kawin dengan orang Batak dibentak-bentak, Romo. Saya tuh sakit hati sebagai ibunya, Romo. Lalu ya sudah, saya panggil anaknya, Mbak, sini Mbak. Kenapa, Romo? Kata Mama, kamu dibentak-bentak ya sama suami. Enggak, Romo, memang suami saya seperti itu kok. Orang malam pertama saja, ayo cepat, buka. Oh di atas, di bawah. Jadi kultur berbeda. Kulturnya berbeda, jangan pernah lupa. Maka itu pun bisa menjadi luka kalau kita tidak memahami pasangan kita, keluarganya seperti apa. Oleh karena itu, luka batin di dalam hidup setiap orang ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang tidak punya luka di batinnya. Hanya tinggal pilihannya, satu, menerima, dua, menolak, tiga, tidak mau tahu. Padahal ada. Tidak mungkin, karena setiap manusia pasti pernah punya rasa kecewa, rasa marah, sedih, jengkel. Betul? Dan itu adalah luka di hati Anda. Maka luka batin itu adalah apa? Pengalaman pahit dalam hidup kita. Dan harus dibereskan. Nggak bisa didiamkan. Oleh karena itu, siapa yang bisa membuat kita terluka? Yang bisa membuat kita terluka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau Bapak Ibu cuma ketemu dengan saya sekali ini, lalu saya ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, sudah pulang juga, Ibu ke WC udah lupa. Tapi kalau dengan pasangan, Anda sulit untuk melupakan, dan itu sangat menyakitkan. Coba saya bertanya, Bapak Ibu, saya salah atau betul? Kalau saya salah, semua sepatu silakan lempar kepada saya. Boleh sekarang, setelah saya ngomong. Oke, kalau saya salah, lempar. Orang yang paling sulit saya maafkan dulunya adalah orang yang paling saya sayangi. Tidak ada sepatu. Betul atau tidak? Ya, betul. Jadi orang yang paling sulit saya ampuni adalah orang yang sangat saya sayangi, menyakiti hati saya. Itu yang tidak mudah kita bereskan. Oleh karena itu, jangan pernah lupa, luka itu ada di mana? Nah, seperti ini. Iceberg, gunung es. Kalau Sigmund Freud, salah seorang yang ahli psikoanalisa, mohon maaf kalau di sini ada psikolog, kalau saya salah, tolong ampuni. Ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Dan seluruh pengalaman pahit, jengkel, marah, itu ada di bawah alam bawah sadar. Kenapa ada di alam bawah sadar? Karena saya ingin melupakan, karena saya ingin menekan. Maka saya selalu ngomong, ayo wes tak ben, wong kok koyo ngono kok, ben wae. Itu ditekan. Dan saya tidak mau mengingat-ingat, tapi namanya manusia itu bisa keluar sendiri.
Tiba-tiba ketemu anaknya, marah lagi. Tiba-tiba jengkel lagi. Lihat kalau ibu-ibu, maaf, tersinggung dengan Romo yang dulunya disayangi. Lalu Romo itu nyakitin hati Anda. Lalu pas misa, metu. Gendeng pemimpin misa. Langsung marah kembali, langsung kecewa kembali. Karena apa? Terpicu, terbuka lagi. Jadi luka itu tidak bisa dibiarkan karena muncul terus. Saya kecil, maaf, pendidikan seksualitas saya jelek. Saya sejak kecil, karena saya itu mau jadi pastor sejak kecil saya cerita kemarin. Kan kalau anak-anak SD kan suruh perkenalan toh. Ayo anak-anak maju ke depan, mau jadi apa kalau kamu besar? Lalu teman saya mau jadi tentara. Wih, tepuk tangan. Lalu teman saya mau jadi dokter. Wah, tepuk tangan. Bagian saya mau jadi pastor. Semua diam. Sampai guru saya berkata, Eko, ulangi. Yang sadar ya nak. Aneh. Sehingga karena saya mau jadi pastor, saya diberitahu oleh ayah, jadi pastor tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan. Dosa. Jadi kalau saya ketemu nyentuh perempuan, saya elak. Duduk dengan perempuan saya tidak mau. Bahkan di kelas pun SMP harus duduk laki perempuan, saya garis. Ini kamu, ini saya nggak boleh lewat. Saya begitu anti. Dan saya ingat kalau di film-film kita sedang nonton film bersama, ada adegan ciuman, langsung bapak berkata, kok. Halo, seksnya ditekan, jadi tabu. Dan apa yang terjadi setelah saya jadi frater? Saya jujur, saya nonton video porno. Dan itu adalah dosa. Dan dosa itu selalu nikmat. Ampuni saya, suster, doakan, jangan diketawakan. Saya nonton video porno bersama frater yang lain. Jadi dosanya berjamaah. Jadi kalau kita mau nonton video porno, itu disebutnya midnight. Jadi kita selalu datang midnight. Jadi kita itu kalau malam jam 10 doa malam, langsung harus tidur jam 11. Malah merepotkan saya yang ada. Itu kan tidak sesuai dengan harapan. Tapi di saat Anda tetap mencintai orang itu, that is real love. Itulah adalah cinta yang sesungguhnya. Maka cinta yang sesungguhnya harus didasarkan pada apa? Pengampunan. Dan Ibu Teresa, salah satu kutipan berkata, forgive, ampuni pasanganmu bukan karena pasanganmu layak untuk diampuni. Bukan. Ampuni pasanganmu karena kamu ingin bahagia. Jadi jangan memberi pengampunan kalau sudah pasangan saya berubah. Tidak mungkin. Nanti dia berubah kalau sudah dipanggil Tuhan. Raisong opo-opo. Jadi saya harus berani mengampuni karena saya mau bahagia. Saya kecewa dengan pimpinan saya. Waktu saya tidak dipindah-pindah dari rumah retret. Teman-teman saya baru 5 tahun sudah rotasi. Saya waktu itu 15 tahun tidak dirotasi. Lalu akhirnya tahun ke-20 pimpinannya provinsialnya adalah teman angkatan saya yang sekarang jadi uskup Bandung. Dia provinsial dulu.
Saya datengin dia, Hopeng. Masa Hopeng di Ciak? Nggak mungkin kok. Lalu saya dekatin, koh, saya itu. Karena kan dia kayak koh. Saya sudah 20 tahun di rumah retret nih. Bagaimana? Saya belum punya pengalaman ke paroki. Lalu waktu itu pastor, sekarang uskup. Pastor itu berkata, "Kok, kamu jadi pastor ya?" Ya betul dong. Sudah berapa tahun? 20. Wah, 20 tahun ya. Benar. Tapi ingat, kita jadi pastor itu kaum pertama apa? Ketaatan. Nah, bagus. Jadi dengan demikian kau keluar dari kamar saya dan tetap di Pratista. Lalu saya balik lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Saya jengkel waktu itu. Saya jengkel. Tetapi akhirnya saya taat. Dan saya terus, rupanya pimpinan tahu, memang talenta saya adalah memberi retret untuk orang, anak-anak. Jadi pimpinan tahu, di rumah retret itu adalah panggilan saya. Akhirnya sudah, saya setia. Awalnya saya jengkel, saya marah. Tapi lama-kelamaan saya menerima. Jadi lihat, Allah itu bisa memberikan berkat lewat hal yang tidak dapat kita terima. Mungkin hal itu menyakitkan, betul. Tetapi hal itu untuk mendidik saya. Maka di dalam hidup bersama, saya harus punya pengampunan. Maka cinta sejati itu cirinya harus apa? Objektif. Dan cinta objektif itu artinya apa? Kalau saya menemukan jodoh yang ideal itu tidak mungkin, jadi berusahalah supaya menjadi jodoh yang baik bagi pasanganmu. Jadi sebelum Anda menuntut supaya teman Anda berubah, pasangan Anda berubah, rubah dulu Anda. Saya sekolah di Filipina adalah sekolah konseling keluarga. Lalu waktu di konseling keluarga, saya harus membereskan masalah saya. Dan masalah saya yang pertama dan utama adalah dengan ayah. Waktu kita berdoa, saya suruh membayangkan ayah saya meninggal. Apa yang saya alami, saya tidak meneteskan satu tetes air mata. Saya hanya berkata, "Selamat jalan ayah." Sudah. Tapi waktu ibu meninggal, saya menangis terseduh-seduh. Karena ibu adalah orang yang sangat sayang dengan saya. Jadi waktu saya dianiaya oleh ayah, dimarahin, ibu yang melindungi. Ayah itu selalu, "Kamu bodoh. Ibu langsung, "Sini kok, gak apa-apa. Eko bodoh tentang anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar ya kok ya." Karena saya waktu dibodoh-bodoh. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa pada saat saya terluka dengan ayah, saya tidak pernah punya hubungan yang sayang. Saya enggak. Bahkan saya pernah, setelah saya jadi pastor, saya ingin di kamar saya ada foto saya dipeluk ayah kayak apa. Saya cari di album keluarga, tidak ada. Adik saya ada waktu ayah memberikan dot minum. Adik nomor 3 digendong di atas sini. Adik nomor 4 diangkat seperti ini. Saya digendong oleh tukang becak. Sampai saya tanya ibu saya, "Bapakku sih ngiki apa sing kuwi?" "Sing kuwi le. Kenapa kok enggak ada fotonya, Bu?" "Memang kamu itu dengan bapak kamu enggak terlalu dekat le." Sampai akhirnya saya pun karakter saya keras, kasar. Hobi saya waktu SMA adalah pencak silat. Saya hobi berkelahi.
Dan akhirnya saya mengatakan saya romo. Saya harus membereskan. Maka saya pulang dari Filipina. Saya berpikir saya harus ngajak retret ayah, ibu, dan adik-adik saya. Lalu saya telepon ayah saya, Pak, retret. Kita retret bareng-bareng. Tentara itu harus diatur dengan pangkatnya tinggi. Umat Romo. Lalu akhirnya waktu retret, kami semua berkumpul bercerita, mengungkapkan. Dan akhirnya saya baru sadar kenapa ayah begitu keras kepada saya, anak pertama. Karena setelah dilihat pohon keluarga, ayah adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan 2 kakak adiknya perempuan. Ayah satu-satunya laki-laki. Dan kakek saya seorang muslim. Ayah dulunya muslim. Waktu SMA menjadi Katolik. Kakek saya ustaz. Kalau Jumatan paling depan memimpin. Dan ayah berkata, kalau aku dulu kecil males sholat pagi, saya ditarik di pohon, dipecut oleh kakek kamu. Baru saya ngeh, oh, kenapa ayah keras pada saya? Karena dia diperlakukan yang sama oleh ayahnya. Jadi hati-hati. Orang yang terluka tanpa sadar cenderung melukai orang lain. Maka itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Salah satu hal yang indah adalah saya baca dalam sebuah buku, You must know how to letting go. Apa artinya letting go? Melepaskan. Karena kalau Anda simpan terus, itu hanya menjadi penyakit saja. Tadi kan saya katakan bahwa kalau orang terluka, itu seperti mijit ini, nggak berubah-ubah. Orang terluka kan ada di gunung, ada di bawah sini. Supaya tidak ada di bawah sadar, di bawah sini, orang harus naikkan ke atas. Caranya bagaimana? Saya harus mengingat, jujur. Letting go artinya, saya ingat saya pernah kecewa dengan ayah. Saya marah, saya jengkel dengan pasangan saya. Dia tidak mau mendengarkan saya. Saya kecewa. Dia terlalu sibuk dengan hobi dia. Dia terlalu sayang dengan mama papahnya. Dia tidak pernah punya waktu untuk berbicara, ngobrol dengan saya. Dan Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang mampu memaafkan kalau tidak ada kuasa Tuhan dalam diri Anda. Maka memaafkan itu membiarkan saya dikuasai oleh Tuhan sehingga saya mampu memaafkan. Maka malam hari ini saya akan memakai anugerah dari gereja. Jangan pernah lupa, gereja itu selalu menghadirkan Tuhan dengan tanda-tanda yang jelas. Saya suka di gereja, salib selalu ada korpus. Simbol apa? Saya sudah diselamatkan oleh anak Tuhan, Yesus. Jangan pernah lupa, Yesus menderita. Jadi kalau Anda berdoa, lihat patung Yesus. Anda berkata, Tuhan Yesus, saya
bodoh. Betul atau tidak? Betul. Kalau Anda berkata, Yesus saya dikhianati, Yesus akan menjawab, apa meneh? Yesus, saya ditinggalkan oleh suami yang menyayangi saya. Aku ditinggalkan oleh 12 muridku. Jadi pada saat Anda berdoa di depan Yesus yang ada korpusnya, maaf, penderitaan Anda tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tinggal apa? Berani nggak seperti Yesus dengan mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saya nggak mau menderita. Tapi kata Yesus kemudian apa? Tapi terjadilah kepadaku seturut kehendakmu. Jadi kalau luka itu diizinkan Tuhan, terimalah. Karena kalau pada saat Anda mengeluh, luka itu makin menyakitkan. Salib itu untuk dibawa, dipanggul, bukan untuk dikeluhkan, diomongin. Saya sakit hati dengan suami saya. Suami saya menjengkelkan. Saya ditinggalkan suami saya. Iya kan kalau ibu-ibu ngobrol kan? Semua ibu-ibu ngobrol istrinya adalah penderitaan dengan suaminya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk apa? Betul Anda punya kekecewaan, betul Anda punya kemarahan, angkat itu. Terimalah. Dan salah satu simbol di dalam gereja yang indah adalah apa? Air suci. Air suci adalah lambang pembaptisan. Dan waktu dibaptis, apa yang terjadi dengan hidup kita? Siapa yang bisa saya kasih salib dari Italia? Apa yang terjadi dengan hidup kita waktu dibaptis? Ini Katolik atau bukan sih? Dan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Air itu adalah sumber energi supaya pohon itu hidup. Air suci adalah sumber supaya iman kita hidup. Maka nanti doa saya mengajak Anda, hening. Coba Anda angkat apa yang ingin Anda sembuhkan dari Tuhan. Apa yang Anda ingin hapus dari Tuhan. Angkat saja, angkat. Percayalah. Kuasa Allah lebih besar daripada keraguan Anda. Percayalah. Ingat-ingat waktu Anda disakiti, dikecewakan. Nanti saya akan mendoakan Anda. Dan nanti ada saat di mana para asisten imam dan saya mereciki Anda. Rasakan air itu adalah air yang menghanyutkan penderitaan Anda, membersihkan Anda. Maka terimalah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan. Ingat, belum terjadi mujizat kalau Anda sudah berterima kasih akan terjadi dalam hidup. Tapi jangan sampai seperti seorang anak muda waktu Paskahan. Ingat, misa Paskah kan selalu ada pembaharuan janji baptis. Saya misa anak muda jam 12 malam. Jadi yang hadir itu genderuwo, tuyul, dan seterusnya. Anak muda udah pada ngantuk-ngantuk. Lalu setelah pembaharuan janji baptis, saya lihat ada satu anak muda yang ngantuk. Saya kasih air. Serah! Apa kata dia? Anjing! Kurang ajar sekali. Setelah dia melihat saya perciki lagi. Langsung dia, amin. Ya, Bapak Ibu. Jadi Allah itu membuat mujizat kalau kita percaya. Saya ingat peristiwa terakhir. Saya memberi retret juga saking hebatnya saya itu nggak tahu hebat, nggak tahu bodoh. Saya itu pemberi retret untuk disutuli.
jangan tertawa, serius. Saya kalau memberi retret oleh pembimbing tuli, awalnya ada yang menerjemahkan pakai ini semua. Tapi lama-lama mereka tidak. Mereka lihat bibir saya. Karena mereka belajar ngomong kan dari Wonosobo. Mereka murid situ. Ngomong, las. Bibirnya las, kayak ditukul. Kurang ajar kata saya. Kamu udah cacat aja masih bisa menghina. Lalu suatu hari mereka mengajak saya ziarah ke Kaliori. Lalu, ya. Kemana? Hoi. Apaan hoi? Keto. Oh, Kaliori. Oke, baik. Saya ziarah dari Jakarta mereka. Saya dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba saya kena pening sebelah, sakit sekali. Sampai saya masuk ke bis ketemu mereka, mereka gini. Kalau gini tuh berarti selamat pagi, karena matahari terbit. Kalau begini selamat petang. Kalau gini, pagi kata saya. Lalu, kenapa? Mangat, sakit ya. Duduk. Lalu saya duduk, kita bus maju. Itu enaknya pergi dengan mereka. Seperjalanan tenang. Lalu jam 5:30 kami sampai Purwokerto, semua turun. Lalu saya berkata, Ya. Saya masih sakit, saya belakangan jalan. Lalu kan kalau Anda ke Kaliori itu ada 7 Bunda Maria. Dan setiap Bunda Maria, mata airnya itu, Bunda Marianya berbeda-beda. Ada patung Maria Fatima, Lourdes, Garabandal, lalu Guadalupe, Black Madonna, beda-beda. Lalu saya datang, mereka sedang antri. Terus saya mikir, semalaman saya nggak dapat air, saya mau cuci muka, belikan. Lalu saya nggak ngantri, saya ambil yang kosong. Seorang ibu, kenapa? Saya mau cuci muka. Dosa. Akhirnya karena saya tidak mau merusak iman mereka, saya pun antri. Baru kali itu pastor kalah dengan umat, kata saya. Dan pas antri pun apa yang terjadi, mereka tidak menyuruh saya ke depan. Suruh itu antri, gitu. Antri sama-sama umat Allah. Ya, kata saya. Lalu akhirnya saya cuci, karena udah sampai cuci, yang kedua saya cuci. Yang ketiga saya capek karena apa? Udahlah cukup benar-benar bersih. Saya mau keluar. Ibu tadi mau uang. Ampun. Saya sudah bersih. Uang, dosa. Dosa lagi itu saya. Akhirnya saya setia ngikutin 7. Setelah selesai cuci muka, saya mimpin misa. Lalu setelah misa, saya doa. Lalu ibu tadi mendekati saya. Makasih. Kenapa? Makasih. Saya lega, sukacita. Saya datang banyak masalah, banyak takut. Sekarang saya sukacita. Tuhan menghibur dan menyembuhkan saya. Oh ya Bu? Ya. Bu tahu nggak? Saya datang tadi sakit kepala. Ambil air misa, sekarang masih sakit perut. Lalu ibu itu berkata, Romo kurang iman. Langsung saya ke depan Bunda Maria berdoa rosario lagi. Bapak Ibu, mengerti dari pengalaman saya, air yang sama menghasilkan berkat yang berbeda. Saya menyentuh air itu untuk apa? Cuci muka. Tapi ibu itu menyentuh air itu untuk apa? Air berkat demi kesembuhan.
Banyak yang menyentuh jubah Yesus, tapi tidak semua disembuhkan. Hanya seorang janda yang mengatakan, bila aku sentuh jubahnya, pasti aku akan sembuh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita masuki hadirat Tuhan dengan iman kita.